Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan engkau? Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu,
Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula, Anak Manusia akan menderita seperti mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Elia adalah salah satu nabi besar yang kehadirannya menubuatkan kedatangan Sang Penyelamat bagi Israel. Demikian juga Yohanes Pembaptis seperti Elia memiliki peran untuk mewartakan kehadiran Sang Penyelamat, menubuatkan, dan karena itu mengajak orang untuk mempersiapkan diri bagi kehadiran Sang Anak Manusia atau Sang Penyelamat ini. Tetapi sama seperti Elia, demikian Yohanes Pembaptis mengalami penolakan dalam arti bahwa mereka yang menerima pewartaan kepada siapa mereka berbicara dan menubuatkan kedatangan Sang Penyelamat diliputi dengan ketidakpedulian. Salah satu ganjalan atau halangan di dalam pertobatan adalah ketika orang tidak peduli, ketika orang tidak lagi mau mendengarkan atau bahkan antipati terhadap ajakan ini. Ketidakpedulian sumbernya bisa bermacam-macam, tetapi satu hal yang kerap kali muncul adalah karena orang mengedepankan keinginan diri sendiri, mengabaikan ajakan Allah dan mengedepankan keinginan diri sendiri yang mungkin berupa zona nyaman, mungkin juga kesenangan. Tak jarang atau kerap kali juga kecenderungan untuk selalu misalnya mengabaikan dan tidak lagi memperhitungkan bahwa kehendak Allah sebagai hal yang bernilai dan penting di dalam kehidupan. Maka saudara sekalian yang terkasih, ajakan pertobatan membawa kita sebetulnya pada keterbukaan akan kehendak Allah. Kalau kita menyadari bahwa kerap kali mungkin kita mengabaikan, pertobatan mengajak kita untuk meninjau kembali apa dan sikap mana yang kerap kali menjadi halangan bagi kita. Mengapa kita kerap kali juga tidak mau peduli kemana kita kerap kali menurutkan hati dan pikiran kita kalau kita mengabaikan kehendak Allah. Dan apakah dengan mengabaikan kehendak Allah kita dibawa misalnya pada sukacita yang sejati dan bahkan juga keselamatan yang kita harapkan? Atau sebaliknya semakin kita mengabaikan justru kita seperti seolah jalan di tempat, berkubang mungkin di dalam kesalahan, di dalam kelelahan, di dalam mungkin juga kegelisahan yang sama. Dengan kata lain, kita tidak kemana-mana selain mungkin berpusat pada diri kita sendiri dan segala macam persoalan yang mengitari kita. Sama seperti orang-orang di zaman Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk terbuka dan menyingkirkan segala halangan itu agar kuasa dan kehendak Allah menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan dengan mengutamakan kehendak Allah, semoga sungguh kita mengalami sukacita, kegembiraan, damai, dan bahkan keselamatan yang semakin penuh di dalam hidup kita. Itulah yang diinginkan Allah bagi kita masing-masing, bahwa kita boleh senantiasa berelasi lebih dekat dan lebih akrab lagi dengan Dia. Tetapi itu juga berarti bahwa kita diajak untuk mau peduli dan peka pada kehendak-Nya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, masa Advent yang semakin mendekati akhir ini membawa kita juga pada kesadaran akan pentingnya mendengarkan, pentingnya juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah,
dan menyingkirkan banyak hal yang justru menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Allah.